beri aku penjelasan kenapa Axel tidak lagi ikut denganmu ke kedai. Setelah beberapa hari memperhatikan Axel tidak lagi pernah mau ikut ke kedai saat Amira bekerja, Nando merasa ada yang aneh dan terjadi saat dia pergi keluar kota. Bahkan pernah sengaja mengajak bocah kecil itu, tapi tetap saja Axel tidak mau ikut ke kedai. Sebenarnya Nando sudah menyimpan pertanyaan ini sejak sehari setelah dia kembali. Tapi awalnya dia pikir karena Axel ingin di rumah saja bermain dengan mainan yang baru dia belikan. Tapi setelah beberapa hari Nando baru merasa ada yang aneh. Mungkin dia lebih nyaman di rumah bersama Mbok Inem, jawab Amira. Saat ini Amira dan Nando dalam perjalanan ke kedai. Sebenarnya hari ini Nando akan sibuk di perusahaan. Dia pergi ke kedai hanya untuk mengantar Amira saja. Amira juga sebenarnya sudah menolak dan meminta Nando langsung pergi ke perusahaannya saja. Tapi pria itu memaksa mengantar. Aku rasa tidak begitu. Nando merasa tak yakin. Amira melihat lekat Nando, lalu dengan cepat mengarahkan pandangannya lurus ke depan. Amira terdiam. Dia sendiri tidak tahu kenapa Axel tidak mau lagi ikut dengannya ke kedai sejak dia pergi bersama Resti. Entah apa yang dilakukan Resti pada anaknya. Dia sudah mencoba bertanya dan mengorek informasi dari Axel. Tapi anaknya itu sama sekali tidak mau bicara. Setiap kali dia bertanya tentang Resti, Axel selalu mengalihkan obrolan mereka. Dia juga pernah menanyakan hal itu pada Resti, tapi Resti tidak juga menanggapinya dengan serius. Bukankah lebih baik dia di rumah? Lagian ini tempat kerja, bukan taman kanak-kanak. Begitulah jawab Resti saat Amira bertanya. Hanya saja semua ini tidak dia ceritakan pada Nando. Amira menyimpannya sendiri. Sampai Nando menghentikan mobil di depan kedai, Amira masih tidak memberi jawaban yang memuaskan bagi Nando. Amira, katakan pada Neni untuk mengirim laporan pembelanjaan hari kemarin, ucap Nando sebelum Amira keluar dari mobilnya. Akan aku sampaikan, saut Amira. Terima kasih. Nando tersenyum. Nanti pulangnya aku jemput, sambungnya lagi. Amira yang sudah siap membuka pintu akhirnya kembali meluruskan duduknya dan menoleh melihat Nando. Nando, tidak perlu. Aku naik taksi saja, tolak Amira. Nando memutar tubuhnya menyerong untuk bisa menghadap Amira. Amira, sebenarnya ada apa? Apa aku mengganggumu? Atau kamu tidak nyaman saat bersamaku? Nando merasa ada yang Amira sembunyikan darinya. Seperti yang aku katakan sebelumnya, Nando, aku tidak mau ada yang salah paham dengan kebersamaan kita. Nando terdiam, menatap lekat Amira. Dia tidak bisa berkata apa-apa setiap kali Amira memberi alasan yang sama. Hingga Amira keluar dari mobil dan berjalan masuk kedai, pandangan Nando masih belum berpindah haluan. Dia masih memikirkan apa yang sudah terjadi pada Amira saat dia pergi. Amira berjalan masuk kedai tanpa menoleh ke belakang lagi. Hingga mobil Nando pergi, Amira sama sekali tidak menghentikan langkahnya. Hai Amira, sapa Neni melihat Amira datang. Kenapa Pak Nando tidak mampir ke sini? Sambung Neni sembari mengarahkan pandangannya keluar kedai melihat mobil Nando berlalu. Amira memutar poros leher mengikuti arah pandang Neni. Lalu kembali melihat Neni. Katanya hari ini banyak kerjaan di tempat lain, jawab Amira dengan nada lesu. Oh begitu. Bibir Neni membulat. Oh ya, Nando berpesan agar kamu mengirim laporan belanjaan hari kemarin, ucap Amira. Cih, sekarang sudah punya kurir pesan sampai-sampai dia malas mengatakannya sendiri. Sindir Neni menggoda Amira. Shh, jangan asal bicara, tidak enak dengar yang lain. Nanti salah paham dan timbullah fitnah. Amira mencubit kulit lengan Neni. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ya. Tapi enak. Sekali lagi, Neni menggodanya. Amira tersenyum. Dia kembali melanjutkan langkahnya dan melihat Resti berjalan melintasinya dengan wajah masam. Resti sama sekali tidak menyapa, meski Amira sudah menyapanya terlebih dahulu. Bahkan Resti memasang wajah dingin dan cuek, seolah tidak mendengar sapanya. Hati Amira kecut, hanya saja dia berpikir bila Resti memang tidak mendengar sapaannya dan tidak melihatnya, sehingga Amira tidak terlalu memikirkan sikap Resti padanya. Ternyata dugaannya salah. Sampai siang hari dan setiap dia berpapasan, Resti selalu masang wajah jutek dan sinis padanya. Amira sama sekali tidak tahu kesalahan apa yang telah dilakukan pada Resti, sehingga sikap Resti seperti itu padanya. Hingga siang hari saat mereka mendapat giliran untuk makan siang, Amira mendekati Resti dan sengaja duduk di sampingnya. Resti,
sapa Amira ramah. Resti menolak melihatnya, lalu tersenyum seadanya saja dan kembali menikmati makannya. Makan siang calon nyonya besar beda lah ya. Cibir Resti menyindir makanan Amira. Siang ini Amira memang membawa bekal sendiri karena dia merasa bosan makan ayam goreng dari kedai. Dia membawa salad sayur dan buah-buahan karena memang makan ini kesukaan Amira dan sejak bercerai dari Bayu, dia bertekad untuk menjaga kesehatannya agar bisa berjuang untuk Axel. Amira mengenyitkan kedua alis mendengar cibiran Resti. Karena dia merasa tidak seperti apa yang dikatakan Resti, makanya dia tidak tersinggung dan dia pikir Resti menggoda Neni yang juga makan bersama mereka. Saat ini Neni juga membawa bekal sendiri. Kamu mengatai aku? Tanya Neni juga merasa perkataan Resti tidak enak didengar. Memangnya kamu merasa calon nyonya besar? Tanya Resti. Tidak, jawab Neni. Kalau begitu, jangan merasa. Saut Resti dengan mengarahkan mata melirik ke arah Amira. Kamu punya suami dan anak, mana mungkin bos melirikmu? Sambung Resti secara tidak langsung meremehkan pesona Neni. Dari lirikan Resti inilah Amira merasa perkatakan dan cibiran Resti ditujukan padanya. Amira menarik napas panjang lalu mengebuskannya secara perlahan. Resti, apa sindiran itu kamu tujukan untukku? Tanya Amira memberanikan diri. Kamu merasa tidak? Balas Resti dengan nada sengak. Tidak, jawab Amira. Kalau tidak, ya sudah, jangan marah. Lagi-lagi nada bicara Resti sungguh tidak enak didengar dan tidak seperti biasanya. Tapi caramu bicara itu menyakitkan Resti. Bisa saja orang yang mendengar salah paham. Neni tidak tahan melihat sikap Resti. Terlalu baper itu mah, kalau tidak merasa, kenapa harus marah? Santai aja, kecuali memang ada udang di balik batu. Saat Resti tidak mau menerima kritikannya. Neni sejak tadi memperhatikan sikap Resti saat dan makan saat berbicara pada Amira merasa kesal. Bukan hanya Amira yang merasa keanehan sikap Resti. Ternyata Neni juga merasakan apa yang Amira rasakan. Resti, apa kamu salah makan hari ini? Aku tidak salah makan, aku hanya muak dengan orang yang tidak tahu diri. Ucapnya dengan nada ketus. Lagi-lari karena matanya mengarah pada Amira. Maksudmu? Amira tidak tahan dan menanggapi lirikan Resti. Dia sudah berusaha bersabar dan tidak berpikir buruk tentang Resti. Tapi cara Resti melihatnya membuktikan bila yang dikatakan tidak tahu diri adalah dirinya, karena saat ini yang sedang duduk bersama hanya ada dia, Resti dan Neni. Sedangkan yang lain duduk di meja terpisah dan mereka ngobrol dengan santai. Kamu pikir saja sendiri, kalau tidak usah tersinggung, ucap Resti. Sembari bangkit berdiri dan menjinjing piring, lalu pergi meninggalkan Amira dan Neni. Amira dan Neni menggerakkan bola mata mengikuti arah perginya Resti. Bahkan sampai punggung Resti menghilang di balik pintu, keduanya masih dengan posisi yang sama. Amira, apa kamu punya masalah dengan dia? Tanya Neni merasa apa yang dikatakan Resti memang untuk Amira. Amira mengarahkan pandang pada Resti. Tidak, jawab Amira. Dia juga tidak tahu kesalahan apa yang sudah dia lakukan yang menyinggung perasaan Resti. Selama ini dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati agar tidak menyinggung perasaan orang lain, termasuk para pekerja lain. Kenapa dia aneh sekali? Neni semakin tidak mengerti. Amira menyimpan sikap aneh Resti di dalam hati. Sembari bekerja, dia memperhatikan sikap dan gerak-gerik wanita itu. Hari ini perubahan sikap Resti padanya benar-benar di luar dugaan. Hanya saja Amira tidak terlalu ambil pusing karena dia merasa tidak melakukan kesalahan. Saat jam pulang, Amira sedikit terlambat membereskan pekerjaannya. Sedangkan Neni sudah pulang terlebih dahulu. Amira mengedarkan mata, tidak sengaja dia melihat Resti juga masih berada di kedai. Entah apa yang dilakukannya padahal jam kerjanya sudah habis. Sekitar 30 menit yang lalu, tapi Resti masih duduk di dalam kedai. Amira tak mau menyapa, karena tidak mau sakit hati mendapatkan jawaban ketus. Dia lebih baik diam. Sembari membereskan pekerjaannya, sesekali Amira mengarahkan pandang ke arah Resti. Tapi Resti malah memalingkan wajah dan menghindarinya. Mbak Amira belum pulang? Sapa karyawan lain yang tugas di shift selanjutnya. Belum, jawab Amira. Kembali mengarahkan pandang pada Resti. Kalau belum selesai, tinggal saja Mbak, biar aku yang selesaikan, ujar Reka. Reka adalah petugas kasir sama dengannya dan juga Neni. Hanya saja dia masuk shift sore. Kedai ayam goreng Nano bukan sampai malam dan pekerjaannya dibagi dalam 2 shift agar mereka tidak terlalu lelah.
Selama ini Amira dan Neni selalu shift pagi, sedangkan shift sore adalah ada sendiri. Tidak apa-apa, ucap Amira. Sebenarnya bisa saja dia meninggalkan pekerjaan itu dan pulang. Tapi sebelum jam pulang tadi, Nando mengirim pesan dan memintanya menunggu karena dia akan menjemputnya. Kali ini Amira juga tidak bisa menolak. Mbak Amira, Pak Nando sudah menunggu di luar, ucap salah satu karyawan mendekati Amira. Amira tidak menjawab perkataan itu, tapi matanya malah melihat ke arah Resti. Tampak dengan jelas Resti memberi senyum penuh cibiran yang menunjukkan bila dia tidak menyukainya, terlebih saat mendengar nama Nando. Amira berjalan melintasi Resti dan kembali melihatnya. Lagi-lagi tatapannya dibalas dengan sorot mata tidak suka oleh Resti. Amira semakin bingung, tapi kali ini dia cuek dan berlalu begitu aja. Kenapa tidak masuk dulu? Tanya Amira pada Nando ketika dia masuk mobil. Besok saja, jawab Nando. Nando segera melanjutkan mobil dan meninggalkan kedai. Selama perjalanan sekali Amira mencuri pandang pada Nando yang fokus pada lingkar setir dan juga jalanan. Setiap kali melihat wajah Nando, dia teringat pada sikap Resti padanya. Dia pikir Resti bersikap seperti itu karena dia menyukai Nando dan cemburu padanya. Hingga akhirnya senyum tipis dan konyol melengking pada bibirnya. Kenapa? Ternyata diam-diam Nando melihat Amira. Oh tidak, Amira gugup dan segera menormalkan kembali bentuk bibirnya. Jangan bohong. Nando merasa Amira sedang memikirkan sesuatu yang lucu tentangnya. Nando, boleh aku tanya padamu? Tanya Amira serius. Katakan saja. Jawab Nando. Kenapa kamu sangat baik padaku dan Axel? Amira bukan ingin buat dirinya terlalu percaya diri kalau Nando menolong dan baik padanya karena menyukainya. Dia hanya ingin tahu alasan Nando saja. Karena kamu temanku, jawab Nando. Hanya itu? Amira menatap lekat Nando, seolah tidak percaya kalau alasannya hanya karena mereka berteman. Memangnya apa lagi? Tanya Nando melihat Amira sebentar, lalu kembali melihat jalanan, karena sore itu jalanan lumayan ramai dan padat. Mana aku tahu? Amira mengangkat kedua pundaknya, lalu dengan cepat kembali turun. Apa menurutmu aku baik padamu ada maksud tertentu? Nando melirik penuh goda. Hah? Amira kaget dengan mata membuka lebar. Tidak, bukan itu maksudku. Amira malah gugup dan menggerakkan kedua tangannya di depan dada menjelaskan penolakannya. Dia merasa telah salah bertanya pelan pada Nando dan malah menjebak dirinya sendiri, sehingga membuatnya merasa canggung. Dia merasa salah ucap dan membuatnya salah tingkah. Melihat Amira gugup, Nando malah tertawa. Kamu lucu Amira, dari dulu tetap saja tidak berubah. Bodoh saja pria yang menceraikanmu, ucap Nando sedikit bergumam dengan senyuman. Senyum Nando bukan menertawakan Amira, tetapi lebih mencibir mantan suami Amira yang menceraikan Amira. Di matanya, Amira adalah sosok wanita yang baik dan tidak pantas disia-siakan. Dia mengenal Amira sejak SMA. Wajah Amira berubah murung dan sedih mendengar Dadong mengingatkannya pada Bayu dan perceraiannya. Melihat Amira murung, tawa Nando pun menghilang. Dia merasa bersalah dan menyesal karena membuat Amira teringat pada kehidupannya yang kelam dan bisa dikatakan tidak beruntung. Bayu mengulurkan tangan dan meraih tangan Amira, lalu menggenggamnya lembut dan bibirnya kembali tersenyum. Hanya kali ini senyum Nando sebagai bentuk dukungan agar Amira lebih tegar. Tunjukkan pada pria itu bahwa kamu bisa hidup tanpa dia. Bila perlu, buat dia menyesal karena telah menceraikan kamu dan meninggalkan kalian, ucap Nando. Amira menoleh melihat Nando. Apa yang dikatakan Nando tidak salah dan dia pun memiliki tekad seperti itu. Cukup sudah dia terpuruk dalam kesedihan dan kelamnya hidup. Dia harus bangkit dan menunjukkan bila dia bisa hidup tanpa bayang-bayang Bayu. Terima kasih, ucap Amira. Nando segera melepaskan tangan Amira dan menarik tangannya kembali untuk mengendalikan lingkaran setir. Kini keduanya terdiam dan terhanyut dalam pikiran masing-masing. Beberapa hari kemudian saat bekerja, Amira mendapatkan pesan dari pemilik kontrakan bila rumah yang akan dikontrakan sudah kosong dan Amira bisa menempatinya. Dia merasa senang karena akhirnya dia tidak akan lagi menjadi beban Nando. Amira pikir ke ruang kerja Nando dan kebetulan hari ini pria itu melakukan pekerjaannya di kedai. Dia berjalan masuk dengan senyum mengembang di bibirnya karena dia merasa senang. Baginya ini adalah berita bagus. Amira, ada apa? Tanya Nando saat Amira berjalan mendekatinya. Rumah kontrakan itu sudah kosong.
dan aku sudah bisa menempatinya, ucap Amira. Sebenarnya dia tidak yakin Nando senang mendengar berita itu karena pria itu seperti melarangnya. Nando yang saat ini sedang menulis sesuatu langsung menghentikan pergerakan tangannya dan langsung menatapnya lekat dengan tatapan dingin mendalam. Nando, aku hanya tidak mau terus-menerus merepotkan kamu. Amira mengerti hati tatapan Nando dan mencoba kembali menjelaskan. Amira, harus berapa kali aku jelaskan padamu tentang ini? Aku tidak setuju kamu tinggal di rumah kecil itu, ucap Nando. Nando kembali menantang keinginan Amira tinggal di rumah kontrakan yang menurutnya sangat kecil dan tidak layak untuk ditempati Amira dan Axel. Bukan karena rumahnya saja yang kecil, tapi juga jarak untuk pergi ke kedai sangat jauh dan makan waktu yang lumayan lama. Dia pikir waktu Amira akan habis di jalan dan lelah. Aku tidak perlu persetujuanmu, Nando, ucap Amira setelah kembali terjadi perbedaan pendapat antara mereka. Nando terdiam mendengar perkataan itu. Kata-kata Amira seperti cambuk dalam dirinya yang menyadarkan siapa dirinya di mata dan kehidupan Amira. Amira tidak mau Nando terlalu ikut campur dalam kehidupannya. Meski pria itu sangat baik padanya, tapi kebaiknya itulah membuat Amira tidak nyaman dan memutuskan untuk segera pindah dari rumah Nando.